Pagi baru telah tiba, malam pun berlalu. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya kita memasuki hari baru ini dengan pengharapan di dalam Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, yang kita kenal dalam Yesus. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 7 ayat 23 sebagai titik tolak renungan kita. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sika perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Saudaraku, bagi para petani yang mendengar nubuatan Yesaya tadi, akan merasa sedih, kecewa, dan terpukul, karena berisikan akan datangnya perubahan yang berat, sekaligus bisa merenggut kemakmuran mereka. Betapa tidak, tanah mereka yang bisa menghasilkan 1000 pohon anggur dengan harga 1000 sika perak akan berlalu. Gantinya, tanah mereka cuma bisa menghasilkan tanaman putri malu dan rumput, menggambarkan tanah itu tidak lagi memberi kesejahteraan. Itu berarti tanah mereka yang subur dan produktif akan berakhir. Secara ekonomis, mereka rugi. Tidak tanggung-tanggung jika dinilai sekarang. 1000 sika perak itu sama dengan 1000 kali 11,4 gram kali 10.000 rupiah. Itu sama dengan 114 juta rupiah. Sebuah jumlah yang sangat besar. Sebesar itulah kerugian mereka. Dan itu baru satu tempat. Belum lagi tempat-tempat lainnya. Saudaraku, Nabi Yesaya memberi pesan peringatan dengan memakai kiasan tumbuh-tumbuhan tersebut. Sebuah nubuatan yang menggambarkan kemakmuran umat Israel akan berlalu. Mereka mesti menghadapi kenyataan pahit. Hidup sejahtera berlalu, diganti kemiskinan. Buah anggur tidak ada lagi. Yang datang periode hidup putri malu. Tanaman yang tidak bisa dikonsumsi dan juga tidak bisa dijual. Situasi demikian bakal terjadi bila mereka salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan. Mereka akan jatuh pada penindasan bangsa lain. Mereka harus pandai menentukan dengan bangsa mana mereka harus berteman. Salah memilih teman, bencana itu akan datang. Dalam hal ini, bila mereka lebih mengandalkan hidup pada kekuatan bangsa lain. Saudaraku, sayangnya itu yang dilakukan Raja Ahaz. Ahaz tidak menggubris nasihat Nabi Yesaya. Ahaz punya pilihan sendiri. Dia tidak menuruti nasihat Nabi Yesaya. Dia malah mengirimkan emas dan perak kepada Raja Asyur untuk mencari selamat. Jadi, perubahan yang tidak menyenangkan terjadi
disebabkan ulah bangsa itu sendiri. Ahaz lebih mengandalkan langkah politiknya daripada mendengar suara Tuhan lewat suara nabi. Sayangnya, Ahaz tidak meyakini Tuhan besertanya. Dan itu sama dengan tidak meletakkan hidup di bawah pengharapan di dalam Tuhan. Dia lebih percaya pada upaya politis yang dilakukannya. Saudaraku, salah satu hal yang selalu kita hadapi adalah perubahan. Salah menyikapi berakibat bagi kita dan keluarga kita. Salah satu perubahan yang ada di depan kita, betapa anak-anak kita sudah familiar dengan gadget, baik itu handphone, tab, dan sebagainya. Kini orang tua, jika menghadapi kerewelan anaknya, dengan gampang memberikan games atau handphone kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tak kenal waktu, asik dengan dunia gadgetnya. Coba lihat efek buruknya. Betapa mereka sulit diajak berkomunikasi kalau disapa orang lain. Tidak menggubris sapaan kepada dirinya karena lebih berkonsentrasi pada gamesnya. Ini salah satu perubahan. Ini bukan lagi kerugian ekonomi, tetapi menyangkut masa depan anak-anak kita. Salah mengambil langkah menghadapi perubahan akan merenggut ketentraman hidup di masa depan. Saudaraku, perubahan tidak bisa dihindari. Bagaimanapun hidup terus diwarnai perubahan. Dan Anda serta saya harus bertahan. Disinilah iman kita menuntun mana langkah yang tepat dan tidak ketika menyikapinya. Jangan seperti Ahaz, dengan gegabah dia bertindak ketika bangsanya menghadapi perubahan. Dia bertindak dengan tidak melibatkan Tuhan. Akhirnya, Israel terkena resikonya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami selalu berpengharapan di tengah berbagai perubahan, sebab Engkau melengkapi kami dengan berbagai kelebihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.